sekali lagi kita bahas tentang export debt. Apa ya bahasa Indonesianya agar sahabat lebih mudah memahaminya? Bagaimana kalau kita lanjutkan informasi tentang BRI atau Belt Road Initiative, kita ke Pakistan. Tiongkok membangun pelabuhan di Pakistan, membangun jalanan membelah Pakistan dari ujung timur laut Pakistan ke Tiongkok daratan menuju pelabuhan laut di selatan Pakistan, membangun 5 power plant. Semua itu dibangun dengan hutang pinjaman dari Tiongkok. Sementara isi pelabuhannya, kelolaan pelabuhannya, tenaga listrik yang dipakai, dan sarana jalan darat serta rel kereta tadi adalah untuk barang Tiongkok yang terbanyak isinya. Itu sebenarnya Tiongkok melakukan ekspor debt, yang mengekspor hutang, yang import hutang adalah Pakistan. Perkiraan total jumlah hutang Pakistan dari Tiongkok adalah sebesar 20,8 bilion dolar yang merupakan 23% hutang asing negara Pakistan dengan bunga 5% per tahunnya dengan tenor pinjaman 20 sampai 25 tahun. Artinya 5% kalau dikalikan 20 tahun itu 100%. Sudah asetnya dijaminkan, dolarnya dikeruk ke Tiongkok, barangnya dipakai Tiongkok, bayarnya 2 kali lipat, padahal harganya sudah di markup gede lagi. Itu arti sederhananya tentang ekspor debt. Kita lanjut. Apa yang terjadi kalau Pakistan gagal bayar hutang tersebut? Maka BUMN Tiongkok akan mengambil alih aset tersebut. Jadi apapun itu, baik bisa bayar pinjaman atau gagal bayar pinjaman, Tiongkok yang kendalikan proyek tersebut. Sungguh, BRI itu bukan hadiah. BRI juga bukan membantu, apalagi menolong. Tapi jebakan, jahat sebenarnya. Meminjamkan uang untuk sesuatu yang bukan kebutuhan negara tersebut. Meminjamkan uang untuk kebutuhan yang tidak terlalu diperlukan. Memang negara tersebut butuh jalanan, butuh kereta api. Namun Tiongkok jauh lebih membutuhkan sarana itu semua. Itu yang butuh siapa? Yang bayar siapa? Begitu mereka dalam keadaan terjebak dengan hutang yang tidak bisa dibayarkan, maka aset berharga atau strategik aset mereka akan diambil paksa dengan deal yang sangat menguntungkan sang peminjam. Mohon maaf loh ya, informasi ini bukan propaganda anti Tiongkok. Banyak fakta di dunia tentang pengambil alihan aset strategis dan sumber daya alam yang terjadi di banyak negara berkembang yang mendapatkan pinjaman dari Tiongkok yang tidak mampu mengembalikannya. Gwadar Port di Pakistan misalnya diambil oleh Tiongkok karena tidak mampu membayar hutang Pakistan tersebut sehingga menjadi dikelola Tiongkok selama 40 tahun ke depan. Djibouti pelabuhannya, Obok, menjadi military base-nya Tiongkok dengan hampir 10.000 tentara Tiongkok di sana sebagai pasukan keamanan aset-aset Tiongkok di Afrika dikelola oleh Tiongkok selama 20 tahun ke depan. Tajikistan harus menyerahkan lahan dengan luas 1.000 km persegi wilayahnya untuk Tiongkok. Laos lebih sadis lagi. PLN-nya Laos 100% dikelola oleh Tiongkok saat ini. Kemudian Hambantota Port, pelabuhan laut lepasnya Sri Lanka, dikelola Tiongkok selama 99 tahun. Sama juga dengan Malacca Gateway-nya di Malaysia, dikendalikan Tiongkok selama 99 tahun. Dan ngomong-ngomong, 99 tahun itu sama dengan kelolaan Hong Kong oleh Inggris yang dimulai di tahun 1898. Secara keuangan, Bank Dunia mengatakan bahwa ada 23 negara berkembang yang mengambil pinjaman hutang Tiongkok atau menjadikan Tiongkok pembiaya dan kontraktor proyek mereka. Punya resiko seperti Laos, seperti Pakistan, seperti Sri Lanka. Dan dari 23 negara tersebut, 8 sudah dalam keadaan genting dan minta bantuan IMF. Mengapa krisis? Karena hutang luar negeri negara tersebut rata-rata adalah 50% hutangnya ke Tiongkok. Semua negara yang kena pengaruh Tiongkok, yang 23 negara tersebut, rata-rata demokrasinya lemah. Pemimpinnya menekan rakyat dengan kata lain otoriter. Pejabatnya bermain dengan pebisnis. Kenapa pejabatnya menerima tawaran Tiongkok? Karena kinclongnya infrastruktur berharap akan membuat negaranya terlihat berkembang maju. Sehingga pemimpinnya bisa dikatakan berhasil, walaupun pakai hutang besar. Ada lagi fakta, banyak negara yang terkena pinjaman hutang Tiongkok untuk bisa membayar bunga pinjamannya adalah dengan meminjam lagi. Dan ini tanda bahaya, karena mempertaruhkan kedaulatan negara. Pejabatnya melacurkan aset negara demi nama pribadi dan keuntungan kelompok. Pastinya hutang tadi membuat Tiongkok menjadi lebih kaya. Apa buktinya Tiongkok menjadi lebih kaya? Buktinya 7 dari 10 perusahaan konstruksi dunia adalah dari Tiongkok. Total semua proyeknya bernilai 350 bilion dolar dalam 8 tahun ini sejak tahun 2013, atau nilai tersebut sama dengan 3 kali APBN Indonesia, yang mana semua proyek itu diberikan oleh pemerintah Tiongkok dengan uang Tiongkok. Buktinya lagi, 5 dari 20 bank terkaya di dunia adalah banknya Tiongkok.
Bank Tiongkok terlibat dalam 612 proyek di 37 negara senilai 510 billion dolar. Anehnya, proyek konstruksi dan pembiayaan oleh Bank Tiongkok tadi hanya memberikan sumbangan pada GDP nasional Tiongkok tidak lebih 3% saja. What does it tell you? Atau paham nggak Anda kira-kira? Artinya semua ini bukan sumber utama keuntungan Tiongkok, tetapi hanya salah satu strategi untuk Tiongkok menjadi kaya dan berkuasa, karena sumber asli keuntungannya adalah dari apa yang mengisi infrastruktur jalanan dan pelabuhan tadi. Keuntungan terbesar Tiongkok sesungguhnya. 9 pelabuhan yang dikuasai Tiongkok 100% dan mengendalikan 80 pelabuhan dunia adalah kunci sukses lain dari Tiongkok. Dan hal ini adalah bagian dari BRI. Dan ini adalah strategi untuk membuat keuntungan tinggi bagi Tiongkok. Semua pelabuhan itu ibarat untaian mutiara, mulai dari pelabuhan Tiongkok ke seluruh penjuru dunia. Inilah naval base-nya Tiongkok terkoneksi di seluruh dunia. Mereka bisa kendalikan pelabuhan, kendalikan rute perjalanan kapal, menempatkan kapal perangnya, dan pastinya mendikte rute perjalanan kapal perdagangan dunia. Jadi sesungguhnya BRI bukan economic plan, tetapi rencana untuk mengendalikan dunia. Kapan berakhirnya rencana pembangunan BRI ini? Yaitu di tahun 2049, di mana 100 tahun usia negara Tiongkok. Diharapkan 100 pelabuhan dunia diikat dalam satu kelolaan dan kepemilikan Tiongkok melalui strategi BRI. Alias pada saat itu Tiongkok sudah mendominasi dunia. Sahabat, semoga hal ini bisa menjadi bahan untuk pemikiran kita semua.